bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh bersyukur Bapa buat pagi hari ini. Yang berkat kami boleh bersama-sama Bapa berkumpul untuk mengikuti melalui 4 kami kembali pagi ini. Tuhan, biar sungguh Kau yang campur tangan atas melalui 4 kami kali ini Bapa. Terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus Tuhan, yang berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Oke, puji Tuhan, selanjutnya kita akan sama-sama mengangkat lagu pujian kita, beberapa lagu pujian kita, boleh di-play. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Bersyukurlah kepada Tuhan, setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, setia bagi bahwasanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, setia bagi bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, setia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sungguh amat baik, dari selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dari selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, dan selanjutnya waktu dari silakan kembali Ibu Gina, silakan Bu. Baik, sebelum kita masuk ke dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah bangunkan kami pagi hari ini Tuhan, di awal minggu yang baik Tuhan, dan kami mau mendengar sebagian daripada firman-Mu. Berbicaralah pada kami ya Tuhan, pada waktu ke depan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu ke depan hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi, Shalom. Hari ini saya menyampaikan renungan di Momogi ini dengan tema To the End of the Earth, To the End of the Earth, atau kalau bahasa Indonesianya itu sampai ke ujung bumi. Tapi sebelumnya saya itu sebagai dosen pengajar di Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Jurusannya itu Teknik Pertanian. Nah, kita bisa baca firman Tuhan yang kita ambil hari ini dari Kisah Para Rasul 1 hari Minggu kemarin itu bertepatan dengan hari untuk memperingati
dicurahkannya Roh Kudus saat itu kepada para rasul di Yerusalem. Para rasul yang saat itu di Yerusalem juga adalah mereka yang menyaksikan kematiannya Tuhan Yesus di kayu salib. Mereka juga yang menyaksikan kebangkitannya Tuhan dari kematian, ya, hingga sampai dia naik ke surga dan Roh Kudus turun atas mereka. Yang sebelumnya mereka hanya sebagai pengikut Kristus, ya, Kristen, namun setelah Roh Kudus turun atas mereka, mereka berubah, memiliki identitas baru. Dan itu ada banyak kalau dibaca di kitab Kisah Para Rasul, ya. Mereka menyebut diri mereka itu sebagai saksi. Jadi yang tadinya pengikut Kristus, maka mereka berubah identitasnya menjadi saksinya Tuhan, ya, menjadi saksinya Tuhan, karena mereka yang menyaksikan bagaimana keselamatan melalui Tuhan itu, gitu ya. Demikian kita, gitu ya. Yesus berjanji saat Roh Kudus itu turun di atas kita, maka kita dijadikan seorang saksi. Di saat kita terima Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita, maka Roh Kudus itu ada di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam kita artinya tadi sama seperti para rasul, ya. Identitasnya juga udah berubah, nggak jadi cuman pengikut Kristus, tapi juga menjadi saksinya Tuhan, gitu ya. Tidak hanya sekedar sebagai pengikut saja, karena kita sudah berubah nih identitasnya, ya, menjadi saksi. Apa itu saksi, ya? Saya itu memang belum pernah masuk ke ruang pengadilan, belum pernah. Tapi beberapa waktu lalu, ya, tahun lalu, kita itu disuguhkan dengan acara ataupun berita di sosmed, di TV, di mana-mana, dari mulut ke mulut membicarakan satu proses peradilan yang sampai fakta-fakta itu dikumpulkan. Jadi demikian kita juga sebagai agennya Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Mudah nggak? Mudah dan sulit juga. Mudahnya begini, kalau melihat atau mencoba makanan terus udah enak gitu ya di satu rumah makan atau satu resto, pasti mulutnya nggak bisa diam gitu ya, karena kita udah merasakan betapa baiknya Tuhan di hidup kita. Jadi kita juga pengen kasih tahu itu ke orang-orang di sekitar kita. Dan satu lagi, kita harus menjangkau sampai ke ujung bumi. Bagus kalau bisa, ya. Tapi artinya kita menyaksikan Injil sudah tidak lagi terbatas waktu, tidak terbatas tempat, di mana saja dan kapanpun. Tidak perlu harus overthinking. Mungkin bagus juga artinya kita harus belajar lagi, ya. Karena gimana kita mau bercerita tentang Injil, belajar lagi bagaimana sih penginjilan itu memperlengkapi diri lah, ya. Dan itu nanti bagaimana memperlengkapi diri kalau kita ada kelompok kecil, bisa sama-sama sharing bagaimana memperlengkapi untuk menjadi saksi itu. Dan bagaimana tugas-tugas lainnya itu tugas-tugas Roh Kudus, ya. Tuhan juga katakan bahwa Roh Kudus juga yang akan tolong kita di segala sesuatu yang masalah berhasil atau tidak berhasil, itu bagiannya Tuhan untuk menceritakan betapa baiknya Tuhan di hidup kita. Nggak perlu yang besar, nggak perlu yang harus mukjizat. Jadi kita ceritakan mulai dari yang kecil saja, gitu ya, yang apa yang bisa kamu sampaikan saja, gitu ya. Semoga kiranya siapapun yang dari kita ada di sini, yang Roh Kudus sudah ada di dalam kita, dan kita yakin bahwa tadi, ya, kita punya satu tanggung jawab, tugas kita untuk menjadi saksi kabar keselamatan untuk orang-orang di sekitar kita sampai ke ujung bumi. Artinya dimanapun, kapanpun, ya, kepada siapa-siapa yang mau kita sampaikan kabar baik itu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah dengar firman-Mu untuk dapat kami renungkan, Bapa, bahwa Engkau sudah baik bagi kehidupan kami, Tuhan. Engkau sudah ubahkan kami, dan ada banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan lakukan dan Tuhan sediakan bagi kami, Tuhan. Kesempatan-kesempatan baik itu. Dan berita-berita baik, berita keselamatan Tuhan, kiranya kami dapat membagikannya, Tuhan Yesus, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, Tuhan. Karena kami sudah Engkau jadikan saksi-Mu, ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan melalui kami juga, Bapak, melalui cara hidup kami,
melalui apapun yang kami kerjakan, dimanapun kami berada Bapa, kami dapat menjadi saksi-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga yang terus menolong kami Bapa, di setiap kesempatan-kesempatan, dan berikan kami keberanian Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu bagi orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Demikian pada hari ini Tuhan, kami mengawali dengan satu renungan satu minggu ini Tuhan, Engkau juga yang berencana atas hidup kami. Kiranya Bapa, apa yang kami lakukan Tuhan dapat sesuai dengan apa yang Engkau firmankan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hari-hari ke depan dalam penyertaan-Mu saja, dan juga adik-adik kami yang ada di PMK ini Tuhan, kiranya mereka terus dapat bertumbuh dan memiliki kerinduan untuk terus melayani Engkau. Bapa, kami teringat atas dosa dan perbuatan yang kami lakukan Tuhan Yesus, yang sengaja baik tidak sengaja, juga yang ampuni kami Bapa Tuhan, agar kiranya kami terus dapat dekat dengan Engkau saja. Dengarkanlah doa kami, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya.